masyarakat sudah mulai menyadari bahwa ternyata kesehatan mental itu bagian dari penyakit ya, gangguan di otak yang harus segera diobati. Jadi Gen Z ini makanya kenapa trennya mereka meningkat, karena mereka lebih berani aware, lebih berani self care, lebih berani speak up. Mereka membutuhkan validasi dari konten-konten media sosial itu, padahal sebenarnya validasi itu bisa datang berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kesehatan mental itu selalu disangkut pautkan dengan dijampi-jampi. Kadang mereka takut untuk menjalin hubungan, kadang mereka sudah ada hubungan, mereka putus karena takut ditinggalkan, jadi mereka putus duluan. Dan jangan takut mengakui, dan jangan takut untuk merasakan tidak baik-baik saja. Kalian itu bukan generasi yang rapuh, malah kalian itu adalah generasi yang kuat. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Ruang Tengah. Saya Mila Palau, tuan rumah podcast Ruang Tengah. Kali ini happy sekali di episode kali ini karena kita akan bahas soal kesehatan mental atau yang lagi rame di Gen Z sekarang, mental health, bersama dengan dokter spesialis kejiwaan yang dimiliki Kota Bau-Bau satu-satunya yang saat ini bertugas, ada Dokter Najat Rani Kasir. Saya mau sapa, halo dok. Halo Emil, apa kabar? Baik. Gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik dok. Oke. Dok, ini isu yang sudah lama pengen saya bahas, isu soal kesehatan mental ini yang kayaknya banyak dialami oleh anak muda sekarang ya. Kalau istilah sekarang Gen Z dikit-dikit healing gitu ya, dikit-dikit anxiety, dikit-dikit depresi. Oke, dok, tapi sebelum kita mulai membahas lebih dalam soal mental health, saya mau buka dengan kalau misalnya saya sebagai orang awam yang belum mengenal Dokter Najat ingin memperkenalkan diri kepada kita semua, ingin dikenal sebagai apa dan misi hidupnya apa dok? Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke podcast Ruang Tengah telah mengundang saya untuk membahas untuk topik kali ini ya tentang mental health. Saya sangat terima kasih sekali. Perkenalkan, saya Dr. Najat Rani Kasir, biasa dipanggil Dr. Najat ya. Sebelumnya saat ini saya sedang bertugas di Rumah Sakit Palagi Mata Kota Bau-Bau untuk menangani gangguan jiwa, kesehatan mental. Saat ini sudah terbuka poli jiwa di RSUD Kota Bau-Bau setiap hari Senin sampai Jumat, dan siangnya saya bertugas di Rumah Sakit Buton Selatan seminggu 3 kali gitu. Kemudian sorenya di Siloam. Jadi jika ada teman-teman yang membutuhkan bantuan profesional bisa langsung datang ke Poli Jiwa, dan saat ini alhamdulillah ditanggung oleh BPJS khusus untuk Rumah Sakit Kota Bau-Bau dan Rumah Sakit Buton Selatan gitu. Berarti 3 lokasi bertugas ya, Busel, Kota Bau-Bau, Siloam, dan juga praktek di klinik pribadi ya dok ya? Oke. Baik dok, cukup banyak berarti dominan memang sebagai dokter jiwa ya, psikiatri ya, dikenalnya gitu ya? Iya betul. Dok, boleh jelasin sedikit latar belakang pendidikannya dan kenapa akhirnya tertarik mengambil spesialis kejiwaan dok? Oh iya, ini menarik nih. Sebelumnya saya bertugas dokter umum di Puskesmas Batara Guru Kota Bau-Bau. Nah, semenjak saya bertugas di Puskesmas ternyata banyak nih pasien-pasien dengan gangguan kesehatan mental, dan belum ada dokter spesialis yang istilahnya berkecimpung di situ. Jadi waktu itu saya putuskanlah untuk ambil program PPDS di Universitas Hasanuddin Makassar untuk ambil sekolah spesialis untuk kedokteran jiwa SP1 di sana. Jadi yang bikin saya tertarik itu karena pertama belum ada yang dokter jiwa di Bau-Bau, sementara jumlah pasien itu makin lama makin signifikan, makin banyak seperti itu. Kemudian yang kedua saya tertarik karena ketika mengikuti tentang kesehatan mental waktu itu di Kendari, oh ternyata menarik nih ilmunya gitu. Disitulah saya mulai tertarik dan mulai mendalami tentang masalah kesehatan
kesehatan mental. Makanya saya ambil spesialis di kedokteran jiwa di Makassar. Dok, berarti sudah berapa lama bertugas, Dok? Untuk saat ini saya bertugas sejak Maret tahun lalu 2024. Ya. Oke, berarti sebelum itu di Kota Bau-Bau sendiri pun kita tidak ada dokter spesialis jiwa dong ya, Ya, Dok? belum ada saat itu. Berarti kalau ada pasien yang misalnya membutuhkan layanan itu dokter psikiater gitu, itu berarti dirujuknya ke Kendari Di kah? Kendari. Iya, karena di sana sudah banyak. Hanya itu lagi aksesnya lagi gitu. Jadi ke sana kan butuh Biaya transportasi, juga ya. biaya, harus nginap, butuh Jauh kan, gitu, menyeberangi lautan gitu ya. Jadi itu salah satu yang bikin saya tertarik juga. Oke. Dok, selama bertugas dari Maret 2024 sampai dengan saat ini ya 2025 sudah November gitu ya. Memang cukup banyakkah pasien di Bau-Bau yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa ini, dan kalau tiap hari itu praktik bisa layani berapa pasien, Dok? Alhamdulillah tren untuk masalah kesehatan jiwa di Bau-Bau itu makin lama makin banyak. Di mana masyarakat sudah mulai menyadari bahwa ternyata kesehatan mental itu bagian dari penyakit gangguan di otak yang harus segera diobati. Jadi alhamdulillah saat ini kalau dihitung-hitung sih lumayan, sekitar 20-an pasien per hari gitu. Jadi trennya itu istilahnya makin meningkat gitu. Apalagi sudah banyak yang sudah menyadari, apalagi kan sekarang ini masalah isu kesehatan mental kan istilahnya sudah banyak dibicarakan secara umum. Hanya mungkin masih ada beberapa daerah-daerah yang masih ada stigma di situ, dan itulah memang tantangan terbesar kami untuk istilahnya untuk bahwa stigma itu yang terjadi di masyarakat itu bisa kita ubah pola pikirnya gitu. Dok, berarti 20 itu di satu rumah sakit saja kah? Satu rumah sakit. Satu rumah sakit ya. Berarti di Busel beda lagi. Beda lagi. Oke. Sehari bisa menangani berapa di Busel, Dok? Kalau di Busel sih sekarang masih sekitar 5 sampai 10-an gitu. Jadi tapi itu mulai meningkat. Yang tadinya tidak ada sama sekali jadi mulai meningkat lagi. Kadang-kala 11, 12-an seperti itu. Jadi mulai meningkat. Pasien mulai istilahnya sudah mulai care terhadap isu kesehatan mental itu sendiri. Kalau siloam, Dok? Kalau silom karena mungkin umum ya masih terbatas gitu. Baik. Dok, ditambah juga kan setelah dari rumah sakit kan praktek di klinik juga ya. Kalau di klinik menangani berapa pasien paling banyak? Kalau di klinik tergantung sih, kadang 3, kadang 4 seperti itu. Mungkin karena maksudnya ketergala biaya, tapi kalau umpamanya untuk gratis bisa langsung ke BPJS. BPJS di Palagi Mata ya sama Busel ya. Dok, berarti kalau di total sehari dari 3 rumah sakit dan klinik itu bisa sampai 35-40 pasien ya, Dok, yang menangani sehari itu. Bisa jadi seperti itu ya. Dok, berarti cukup banyak ya. Yang datang ke dokter tuh keluhannya apa, Dok? Apa anxiety, depresi berat kah, atau ada gangguan lain, Dok? Multifaktor ya, banyak ya, apalagi kan kalau masalah kesehatan jiwa ini kan lumayan luas cangkupannya gitu. Jadi biasa dengan gangguan tidur, kemudian gangguan panik, kemudian cemas, depresi, ada juga dari umur anak-anak seperti autism, ADHD gitu. ADHD itu adalah gangguan pemusatan perhatian gitu. Kemudian yang banyak juga dari lansia gitu. Biasanya depresi pada lansia, kemudian ada demensia Alzheimer. Itu juga sering, apalagi tren tingkatan ini ternyata cukup banyak di Bau-Bau. Saya juga baru sadari, ternyata makin banyak ya. Ternyata di Bau-Bau ini penderita demensia Alzheimer yang dikiranya psikotik, padahal salah. Bukan psikotik, padahal itu adalah bagian dari gangguan demensia Alzheimer. Hanya mungkin perilakunya agak mirip-mirip seperti itu. Oke. Gitu. Dok, kalau kita bahas soal kesehatan jiwa ini kan dia kayak fenomena gunung es ya, Dok ya. Betul. Kayak awal-awal tuh kok kayak nggak ada pasien, kayak tenang ya. Padahal kan dia bisa jadi bom waktu ya. Sewaktu-waktu bisa akhirnya meledak dan semakin banyak gitu ya. Dok, kalau kita tarik juga misalnya di Kota Bau-Bau tadi yang dokter bilang sudah mulai terus meningkat gitu ya pasien-pasiennya.
dan dari berbagai macam umur ya, anak-anak, tidak hanya Gen Z ya berarti Ya. dok ya, sampai dengan lansia pun juga ada ya dok Ya, berarti. betul sekali. Oke. Dok, sebenarnya kalau misalnya kan kita kaitkan dengan anak muda sekarang ya, Ya. Gen Z yang sedikit-dikit ya, dikit-dikit merasa cemas, dikit-dikit anxiety, dikit-dikit depresi dan butuh healing gitu ya. Betul. Dok, apakah memang yang menjadi catatan mungkin adalah takut self diagnose ya, mendiagnosa diri sendiri gitu ya, apalagi kan sudah banyak informasi sekarang. Dok, sebenarnya dengan informasi yang beredar di media sosial, orang semakin aware terhadap mental health ya. Apakah juga ini yang perlu menjadi catatan juga ya ke teman-teman muda gitu ya, untuk mengetahui kapan bisa tahu bahwa oh saya kayaknya butuh ke psikiater, saya butuh ke psikolog. Ini kapan dok? Itu sih ada ya sebenarnya sih kalau umpamanya kita untuk diagnosa sendiri, terkadang kita butuh jangan sampai ini salah diagnosa seperti itu. Tetapi kan ada banyak gejala yang bisa ditahu. Biasanya sih dipakaikan kuesioner gitu. Ada beberapa kuesioner yang bisa membantu kita untuk mengenal nih kita mengalami gangguan jiwa atau tidak. Biasanya ada HDRS, HRS seperti itu. Tetapi cara mudahnya adalah ketika kita rasa diri tak, misalnya ada gangguan mood, moodnya apalagi sering menurun, istilahnya menurun, atau lama kelamaan itu tidak bisa ngapa-ngapain gitu, mau rebahan terus dikit-dikit Mood swing ya, Dok, mood ya. swing, terus dikit-dikit kok marah ya, padahal hal yang sensitif yang dulunya saya tidak marah seperti itu. Kemudian ada kayak perasaan kayak gangguan perilaku, kemungkinan ada kayak perubahan tidur, ada mungkin gangguan tidur seperti kurang tidur atau malah kelebihan tidur, atau ada juga kayak kelebihan makan atau tidak ada nafsu makan. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ada kayak impulsivitas, kayak marah-marah yang mungkin kadangkala hal-hal yang sensitif sudah bisa diinikan seperti itu. Jadi baperan gitu ya, Dok, ya. seperti itu. Jadi ya itu bisa jadi, dan kemungkinan biasanya kita lakukan dulu ini kita sudah ubah pola tidurnya, sudah diubah pola makannya, sudah diubah ininya, tetapi kok tidak berhasil dalam waktu minimal 2 minggu, dan itu bisa saja terjadi. Ini kita bisa pergi nih mencari bantuan profesional seperti itu. Oke, dok, sebelum kita bahas soal lebih dalam ya soal isu kesehatan mental ini, semisal orang awam yang mungkin bahkan tidak tahu ya soal mental health ini, isu kesehatan mental ini, kalau bisa dijelaskan secara sederhana gitu ya dari dokter, sebenarnya isu mental health ini apa dok, biar bisa lebih sederhana mungkin ya kita menyamakan persepsi dok. Kalau saya sih bahasannya kayak tubuh kita ini kayak ponsel, kayak ponsel. Istilahnya kayak kita punya baterai itu seperti moodnya kita. Ketika kita punya istilahnya kayak kita punya HP terisi full, berarti moodnya kita bagus gitu. Tetapi kalau kita punya baterai cenderung turun, walaupun kita sudah cas tetapi tidak bisa naik gitu, berarti mungkin ada gangguan mood seperti itu. Kemudian ibaratnya lagi kayak aplikasi, kalau aplikasinya terlalu banyak terus terjadi bug seperti itu. Terus kayak kalau umpamanya sudah terlalu banyak nih, ibaratkan kayak kita sering overthinking nih, sering ini, sama dengan ponsel juga, aplikasinya terlalu banyak, otomatis dia pasti bug seperti itu. Jadi kayak lalot seperti itu. Jadi kayak tubuhnya kita juga gitu. Kalau kita sering overthinking, kita kayak mudah mood swing gitu. Terus gampang marah, terus kayak ada istilahnya sedikit-sedikit tidak menyenangkan seperti itu. Kemudian kalau umpamanya memorinya kita kalau terlalu full, dia bisa lambat loading gitu. Sama dengan pikirannya kita, kalau stresnya terlalu menumpuk, terlalu banyak dan tidak dirilis, tidak dikeluarkan, maka moodnya itu akan memorinya itu akan full. Jadi seperti itulah tubuh kita. Kalau diibaratkan secara sederhana seperti itu. Oke, baik. Dok, kalau secara sederhana memang gangguan panik atau depresi itu secara sederhana apa sih dok?
Nah, kalau di dalam gangguan kesehatan mental ada namanya gangguan gangguan panik. Oke. Nah, gangguan panik itu adalah gangguan kita merasa waspada terhadap sesuatu tanpa objek gitu. Dan dia berlangsung sekitar di bawah 1 jam. Biasanya disertai dengan jantung berdebar-debar, terus kayak sesak nafas, kayak rasa tercekik, seperti itu. Kita kayak takut akan sesuatu yang belum terjadi, seperti itu. Kemudian perasaan kayak terikat di bagian leher, seperti itu. Nah, jadi Sesak berarti, sesak Dok, ya? nafas. Kita pikir pada saat kita pemeriksaan EKG kok normal-normal saja, seperti itu. Tapi berlangsung hampir setiap hari dan datang-datangan. Nah gitu, kalau dia kurang dari di bawah 1 jam, nah itu biasa kita namakan dengan gangguan panik. Tapi ada juga namanya gangguan cemas menyeluruh. Nah kalau gangguan cemas menyeluruh ini biasanya itu dia terjadi hampir sepanjang hari. Nah, gitu. Jadi kita merasa khawatir, misalnya biasanya nih yang sering terjadi kalau gangguan cemas pada ibu-ibu rumah tangga. Gitu. Jadi kalau yang banyak yang datang ya di ini ke poli itu kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, dia khawatir tentang anaknya nanti terjadi kenapa-kenapa, padahal sebelumnya itu dia biasa-biasa saja gitu. Tetapi dia kekhawatirannya berlebihan dan dia tidak bisa, saya mau hilangkan dok, saya mau hilangkan, tetapi tidak bisa karena memang ada gangguan neurotransmitter dan hormon di otak kita yang mengalami gangguan. Makanya walaupun kita hilangkan secara ini tidak bisa Pakai gitu. obat misalnya, Ya mengkonsumsi boleh. obat ya. Seperti itu. Kemudian ada namanya gangguan fobia. Ada namanya fobia sosial, ada namanya fobia dengan spesifik, seperti itu. Kalau gangguan fobia sosial, ketika kita di depan, kayak biasanya kalau di depan disuruh maju di Public depan speaking nih, gitu, di ya depan public ya, speaking panik, oke. gitu, langsung tidak bisa, kayak gangguan keringatan, cemas, pokoknya jantung berdebar-debar, sesak nafas, seperti itu namanya fobia sosial. Ada juga namanya fobia spesifik yang biasanya pada umumnya itu normal gitu, tetapi pada orang tertentu itu kayak takut darah, kayak takut Oh ketinggian. ya, ada sesuatu ya, misalnya takut hewan-hewan tertentu. Hewan-hewan gitu tertentu ya. gitu. Jadi itu menimbulkan rasa takut yang luar biasa gitu. Kemudian ada juga gangguan depresi. Nah, depresi ini ada ringan sampai berat ya. Ringan sampai berat. Kalau ringan sedang mungkin masih bisa kita ini kan ya semuanya bisa diobati seperti itu. Tetapi kalau dia sudah masuk ke berat, apalagi sudah ada resiko bunuh diri, harus segera secepatnya. Seperti itu supaya kita menghindari resiko-resiko yang terjadi. Karena ada beberapa pasien ternyata dia sudah ada resiko untuk bunuh diri, terlambat dibawa, ternyata betul dia melakukan bunuh diri gitu, percobaan bunuh diri gitu. Pasien itu dibawa cukup banyak kan, Dok? Lumayan. Yang depresi ya dari ringan sampai berat Ya, gitu. sangat, malah lebih Lebih. Oke. Baik. Nah, Dok, kalau secara sederhana ciri-cirinya apa depresi itu? kalau depresi itu ada tanda-tandanya ya. Kalau umpamanya dia kayak sedih terus-menerus, perasaan hampa ya. Kemudian ada kayak perasaan tidak mau melakukan aktivitas apapun, seperti Mengisolasi diri dari mengisolasi sosial. diri, menarik diri. Kemudian ada namanya dia tidur terus menerus gitu. Ada kategorinya kita kalau ada kategori ringan sama beratnya. Jadi kalau umpamanya dia sudah ada resiko bunuh diri, itu sudah biasanya kita kategori berat gitu. Oke, baik. Dok, sampai seseorang bisa ada di tahap isu atau sampai di tahap punya gangguan cemas, anxiety, depresi ringan sampai berat, itu penyebabnya apa, Dok? Apakah karena pola hidup dia, kemudian misalnya masalah hormonal, kalau istilah anak-anak kan kayak aku naik persen nih. Naik persen, Nih, oke. jadi bisa fokusnya di malam hari saja gitu. Maksudnya pola keseharian, pola kerja, pola hidup itu tuh memang cukup menjadi salah satu pengaruh kah untuk bisa sampai orang bisa kena anxiety, depresi dan lain-lain, Dok? Itu hal yang menarik ya. Apalagi kan sekarang kalau kita bicara masalah Gen Z ya, Gen Z kan yang sedikit-sedikit
yang dibicarakan sedikit-sedikit cemas, sedikit-sedikit Betul. depresi. Padahal Gen Z itu sendiri adalah generasi yang berani, Oke. yang speak up, yang mereka cepat menyadari bahwa mental health isu itu penting sekali. Malah mereka yang istilahnya keluar dari batasan. Maksudnya mereka itu secara berani speak up bahwa saya nih, dan secara sadar mencari bantuan profesional gitu. Jadi Gen Z ini makanya kenapa trennya mereka meningkat, karena mereka lebih Aware berani aware, lebih berani self care, lebih berani speak up, dan berani mengatakan bahwa memang saya tidak baik-baik saja seperti itu. Yang generasi-generasi sebelumnya kan mungkin membicarakan masalah mental health isu ini masalah yang tabu. Tetapi kalau di Gen Z ini mereka membicarakan istilahnya stigma-stigma itu mereka normalisasikan gitu. Jadi mereka anggap itu sesuatu hal yang biasa gitu, dan harus memang kita cari pertolongan. Dan memang sih ada beberapa faktor yang menyebabkan sih kenapa sih kita ini kok rentan terhadap cemas, rentan terhadap depresi. Faktor pertama itu biasanya faktor internal. Kalau memang ada genetika, walaupun tidak mungkin terjadi ya, tetapi kita punya kerentanan terhadap jika umpamanya ada sedikit masalah, rentan terhadap ansietas sama depresi pada usia dewasa gitu. Kemudian ada yang ketidakseimbangan hormonal gitu. Ketidakseimbangan neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah salah satu senyawa kimia di otak, di saraf yang menghubungkan kita punya sel saraf satu ke yang lainnya gitu. Jadi ketika dia tidak seimbang, contohnya kayak serotonin, dopamin, ada GABA, itu tidak seimbang, maka rentan terhadap cemas. Kemudian ada juga namanya hormon kortisol di dalam tubuh, itu adalah hormon stres yang ketika kita stres secara terus-menerus, terpapar stres terus-menerus, itu menjadi overload, tinggi. Jadi dia akan waspada terus-menerus gitu. Dan yang faktor-faktor inilah yang berasal dari internal kita. Gitu. Kemudian ada namanya pola pikir. Nah, pola pikir kalau kita sering ini kan sama pola pikir yang overthinking, istilahnya sedikit-sedikit overthinking terhadap bahwa nanti saya gagal deh, saya pasti gagal deh. Belum apa-apa sudah dipikirkan gagal. Itu rentan terhadap ansietas sama depresi. Kemudian yang tadi, karena kita Gen Z ini sering terpapar dengan masalah gadget. Nah, gimana akses untuk mengetahui media sosial itu tak terbatas. Jadi disitulah rentan. Apalagi kan kalau kita melihat lihat tiap hari nih masalah isu-isu global, isu-isu kekerasan yang ada di sosial media. Kita secara tidak sadar, di bawah alam sadarnya kita juga mulai terpengaruh nih. Mulai kok begini ya dunia ya, seperti itu, kok menakutkan ya dunia ini. Jadi itu menjadi kerentanan di Gen Z untuk melihat ke depannya bahwa ternyata ada nih ketidakstabilan masa depan gitu. Jadi mereka rasanya seperti itu gitu. Atau juga paling sering membandingkan diri dengan orang lain. Itu lebih penting. Diri sama orang lain ya. Kayak orang lain, dia sudah lulus PNS misalnya, terus dia sudah punya mobil, dia sudah punya rumah, punya pencapaian ABCD gitu ya. Itu akhirnya bikin kita ke-trigger juga ya, Dok? Banget, itu poin utama sekarang ini. Karena ya itu tadi dampak media sosial, kita membandingkan diri kita terhadap sesuatu yang tidak, istilahnya orang kan kalau di media sosial dia kan akan mengeluarkan versi terbaik dirinya gitu. Jadi kayak tidak realistis gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu. Jadi yang kita sering lihat terpapar, kita merasa enak ya hidupnya dia ya. Kok saya begini-begini saja gitu. Jadi merasa insecure, menyalahkan diri sendiri gitu. Kemudian ada yang namanya FOMO. Jadi kalau tidak ikut tren, dia merasa gelisah, tidak merasa aman. Saya tidak ikut tren ini deh, berarti saya ketinggalan nih. Saya tidak ini penilaian orang lain terhadap saya gimana. Terus kan ini sekarang
kalau banyak like-nya kan wah luar biasa gitu. Karena mereka membutuhkan validasi dari konten-konten media sosial itu. Padahal sebenarnya validasi itu bisa datang berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi itu yang memperberat, sama ada yang namanya pola asuh dari kecil gitu. Kalau pola asuh dari kecil yang istilahnya hidup di tengah keluarga yang kritik terus menerus, yang perfeksionis, jadi otomatis ke depannya dia takut salah, takut untuk melakukan sesuatu karena sedikit-sedikit kalau saya salah saya berarti gagal gitu. Jadi itu yang membentuk dirinya di pola asuh dari kecil itu. Jadi ditambah dari lingkungan yang toksik, mungkin ada pembulian, mungkin ada kekerasan verbal di dalamnya. Jadi itu bisa membuat rentan atau beresiko dengan adanya gangguan cemas maupun depresi itu. Dok, berarti cukup banyak tadi ya, internal kemudian eksternal juga, pola asuh juga jadi salah satu Ya, poin betul penting. banget. Baik. Dok, bagaimana prosesnya orang ya bisa sampai di tahap misalnya anxiety atau depresi berat, atau sampai misalnya ada traumanya gitu ya, kayak PTSD gitu, Dok? Oke. Sebenarnya sih kalau depresi sama PTSD itu suatu hal yang berbeda. Kalau ini ya, maksudnya dari secara penyebab gitu. Kalau dari orang dari dari anxiety kemudian ke depresi itu ada tahapannya gitu. Secara istilahnya orang tersebut sering terpapar stres yang terus menerus, sementara dia tidak memiliki cara yang baik, cara yang sehat untuk mekanisme pertahanannya. Mungkin mekanisme pertahanan dirinya dengan perlarian, istilahnya kayak menghindari masalah, atau dia menekan emosinya, atau bisa jadi dia menyalahkan orang lain, seperti itu. Kemudian itu apalagi ada lingkungan yang toksik, itu kan beban stres yang secara terus menerus ya yang terjadi. Otomatis hormon di dalam tubuh, hormon kortisol tadi itu keluar terus menerus nih, menumpuklah dia gitu. Nah, ketika dia menumpuk terjadi kelelahan secara sistem. Nah, kalau sudah terjadi kelelahan sistem, apa yang terjadi? Nah, di bagian otak ada amigdala namanya. Itu bagian kita respon terhadap emosi. Nah, itu overload. Nah, akibat dari kelelahan sistem itu, dia menampung semuanya. Gitu, dan terjadilah ketidakseimbangan senyawa-senyawa kimia tadi yang tadinya kita bisa tahan terhadap stres, lama-kelamaan karena terjadinya kelelahan sistem tersebut, lama-lama tubuh yang moodnya bagus turun juga yang neurotransmitter sistem tadi. Jadi yang tadinya biasa-biasa saja, terus karena dia sering menghindari masalah, dia mulai nih isolasi diri. Nah, kalau dia sudah mulai isolasi diri, apa yang terjadi? Dia tidak mau ketemu orang lain lagi. Gitu. Jadi dengan dia tidak ketemu orang lain, dia menjadi posisinya nih putus asa. Gitu, putus asa dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi itulah mengapa sampai dia tahap depresi, sampai dia tidak ada nafsu makan, atau makannya berlebihan, atau yang dia hanya kerjanya rebahan terus. Nah, jika kalau dia sudah mengganggu aktivitas dan terjadi kurang lebih minimal 2 minggu secara terus menerus, bisa jadi dia sudah mengalami depresi. Apalagi kalau sudah ada ide-ide bunuh diri. Gitu. Ide-ide bunuh diri ini jadi itu harus cepat segera biasanya sih saya ini rawat inap cepat, karena kita cepat untuk tindakan ini, karena kalau sudah ide-ide bunuh diri bisa jadi dia baik-baik saja, 5 menit kemudian dia sudah lakukan hal yang ada di pikirannya seperti itu. Jadi memang harus cepat tindakannya gitu. Dan kalau kita bilang ke PTSD itu adalah post trauma ya, yang terjadi akibat kerusakan sistem. Istilahnya dia shock
shock, sistem kita itu shock. Akibat apa? Mungkin ada sesuatu bagian yang terpenting dari hidupnya kita. Misalnya kehilangan orang yang tersayang, atau kehilangan pekerjaan yang tiba-tiba, gitu, atau dalam bencana, atau dalam peperangan seperti itu. Jadi dia menimbulkan reaksi tubuh di mana ketika dia mengingat kembali trauma itu, tubuhnya seperti kayak baru kejadian kemarin traumanya. Padahal kan tubuh juga butuh ada sistemnya nih untuk memperbaiki ini. Tetapi kalau dahsyat banget terjadi kerusakan sistem itu, bisa jadi terjadi kerusakan mental yang luar biasa. Jadi dia mengalami kayak sering mimpi buruk, sering mengalami pengalaman itu, padahal pengalaman itu mungkin terjadi 6 bulan yang lalu gitu, tetapi seolah-olah dia rasakan baru tahap sekarang, dan itu pengobatannya beda gitu. Kalau dia sama-sama sih, kita istilahnya ada bantuan terapi, ada juga bantuan psikoterapi, tetapi berbeda secara penanganannya, karena satu akibat kelelahan sistem, satu akibat kerusakan sistem. Jadi ada dua, memang sama kejadiannya, mirip, tetapi ada dua pola yang berbeda. Seperti itu. Dok, berarti ketika dia sudah menumpuk, kayak emosi kita menumpuk dan tidak dirilis atau tidak dikeluarkan gitu ya, itu tuh akan menumpuk dan justru akan bikin kita sampai ke tahap lebih berat lagi ya, Dok? Betul sekali. Oke, Dok, kenapa penting kita akhirnya tahu dan menyadari soal kita sedang lelah, kita sedang depresi, atau kita butuh bantuan dokter atau psikolog ya untuk membantu kita soal kesehatan mental ini? Kenapa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita, Dok? Karena kalau kita tidak menjaga kesehatan mental kita, berarti kita tidak aware terhadap diri kita sendiri, karena kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, hanya yang ini nih yang terjadi di masyarakat, maksudnya stigma ini, di mana kesehatan mental itu hanya berasal dari kurang iman aja, kok kurang syukur saja, padahal itu kan tidak semudah itu gitu. Sama-sama ada kerusakan di organ otak gitu. Seperti ibaratnya ketika penyakit gula, diabetes mellitus, itu dia terjadi kerusakan di organnya pankreas gitu. Nah, sama juga ini gangguan kesehatan mental, ada juga kerusakan tapi di bagian organ otak, di neurokimia tadi, dan di bagian hormonal tadi. Jadi sama-sama harus dipikirkan, dan ketika kita menjaga kesehatan mental kita, berarti secara tidak langsung kita menjaga fisik kita gitu, karena mereka saling terkait karena satu sama lain. Ketika kita tidak menjaga kesehatan mental kita gampang rusak sistem kekebalan tubuh kita. Gitu. Jadi dari situ akhirnya mudah sakit fisik ya. Sakit fisik, gampang capek. Kemudian ada namanya gejala psikosomatis. Kok kenapa ya saya seperti ini terus? Kenapa saya sakit kepala terus? Padahal kalau di ini kok normal semua gitu, padahal ternyata ada namanya hormon kortisol itu meningkat di dalam tubuh. Jika meningkat, dia membuat sel-sel di dalam tubuh kita itu meradang gitu, jadi kita gampang demam gitu. Kita sudah obati kok tidak ada kunjung sembuh, diperiksa ini itu kok normal semua. Nah, ternyata ada gangguan kesehatan mental di balik itu semua gitu. Jadi sama pentingnya kita harus menjaga, karena ketika kita menjaga kesehatan mentalnya kita juga menjaga tubuhnya kita lebih baik. Dan menjaga istilahnya kita punya potensi, kemudian kita punya ketenangan dalam bekerja, fokus dalam bekerja, karena produktivitas kita gitu. Jadi kalau kita tidak mengabaikan itu semua, ujung-ujungnya apa? Kita juga yang kewalahan. Nah, dia serang ke fisiknya kita. Seperti itu. Dok, banyak juga kah pasien-pasien yang datang ke dokter atau misalnya pasien-pasien yang sebenarnya kayak sudah lama sering sakit kepala tapi nggak tahu penyebabnya apa, terus kayak sakit lambung dan sakit-sakit fisik yang lain yang sebenarnya bermula dari
kesehatan mentalnya gitu yang sakit, Dok? Dan itu banyak. Dan itu sangat banyak saat ini gitu. Jadi mereka nih kayak gangguan panik ya, seperti itu. Sudah periksa nih di jantung, normal nih, tetapi kok saya kayak serangan jantung ya, seperti dirasa. Ternyata dia ada gangguan panik gitu. Kemudian ada namanya cemas terselubung. Oh, dia pikir selama ini dia baik-baik saja. Nanti sudah ada peringatan dari dalam tubuhnya, oh saya enggak oke nih, enggak baik-baik saja, sering sakit kepala, sering asam lambung terus menerus, diobati kok tidak kunjung sembuh-sembuh ya. Ternyata hormon kortisol tadi meningkat sekali gitu. Jadi dia bikinlah asam lambung meningkat terus, sakit kepala yang berkepanjangan gitu, kok demam terus berkepanjangan. Nah, setelah diobati, oh ternyata akarnya ini gitu. Selama ini yang diobati superficialnya saja, permukaannya aja gitu, ternyata ada akarnya gitu. Seperti itu. Jadi penting untuk menjaga, untuk mengetahui, aware secepatnya gitu. Dok, ada juga kan misalnya kayak yang ada yang sakit kepala ya, udah minum obat tapi kok nggak sembuh gitu ya. Misalnya sakit lain sudah sering minum obat tapi tidak sembuh. Berarti sebenarnya akarnya di kesehatan mentalnya. Jadi pengobatan itu tuh tidak terlalu tepat gitu ya. Bukan tidak terlalu tepat sih, maksudnya pengobatannya itu harus sejalan gitu. Kadangkala dia sudah periksa, ini secara ini sudah normal semua, oh ternyata pada saat pemeriksaan hasilnya baik-baik saja. Jadi kenapa ini terjadi semua? Ternyata semua memang ada akar masalahnya gitu, dan harus segera diobati gitu. Dok, ini kan sering ada yang bingung soal kapan harus ke psikolog, kapan harus ke psikiater nih gitu ya. Apakah kalau saya baru mulai cemas-cemas saja gitu ya, saya bisa langsung ke psikiater kah, langsung ke dokter kah, atau sebaiknya saya ke psikolog dulu gitu ya? Kalau melibatkan masalah hubungan interpersonal, mungkin ada di pernikahan atau bagaimana, dan masih ringan dan butuh psikoterapi, kita ada namanya konseling, bisa ke psikolog. Tetapi kalau tahapannya sudah lebih dari itu, kok saya sudah ajak cerita, ajak ini, tetapi kok tidak ada perubahan, bisa jadi bisa langsung ke psikiater. Dan bisa jadi juga pasien tergantung gitu, yang mana bisa jadi juga walaupun tahap awal bisa juga ke psikiater, tapi tergantung gitu. Karena kita biasa juga kolaborasi antara psikiater dan psikolog. Biasanya pasien saya, kalau saya sudah obati dan stabil tapi butuh psikoterapi, ya biasa juga saya ini kirim ke psikolog klinis, supaya ada namanya diajarkan cara bagaimana untuk mengenali copingnya, bagaimana mempelajari mekanisme pertahanannya. Itu jadi biasa kolaborasi. Jadi kalau seandainya mana dipilih tergantung lagi seperti itu. Kondisi ya. Dok, tapi kadang banyak yang takut ke dokter, ke psikiater tuh karena nanti dicap sudah sangat berat gitu ya, sudah dicap masuk gila nih gitu ya. Jadi orang-orang tuh kayak ada stigma takut ke dokter psikiater gitu ya, mending ke psikolog aja, kalau psikolog masih ringan. Itu gimana, Dok, terhadap stigma itu? Ini yang stigma yang butuh tantangan luruskan lagi gitu. Kadangkala karena tadi yang penyebab cemas itu kan ada 3 faktor tadi gitu. Ada faktor kimia di otak, memang biologis di otak, dan memang ada pola pikir, dan ada namanya kerentanan dari kecil lah, seperti itu gitu. Jadi sebenarnya stigma itu perlu diluruskan, pola pikir masyarakat perlu diluruskan. Karena kenapa? Kita butuh nih, kalau kita produktivitas tetapi kita terganggu secara terus-menerus, apakah itu menyenangkan? Jadi kita harus segera cari pengobatan. Apalagi kalau kita ternyata sudah psikoterapi tidak berhasil, ya segera gitu. Bukan berarti kita ke dokter jiwa atau ke psikiater itu sudah dianggap sesuatu yang berat, malah kita menghindari, mencegah untuk ke arah yang lebih berat lagi gitu. Seperti sekarang ini banyak pasien-pasien gangguan tidur, cepat dia pengobatan ke dokter.
cepat kita berikan terapi. Kemudian kita ajarkan caranya bagaimana dia untuk mengelola pikirannya supaya tidak kembali ke pola yang sama, seperti itu. Karena kan obat hanya 50% gitu. Yang sisanya adalah dukungan keluarga, kemudian dirinya yang mau berubah seperti itu dan menyadari pola pikirnya gitu. Jadi situasi itu bisa saja sembuh total gitu, dan banyak kok yang sembuh secara total, maksudnya dengan adanya gangguan kesehatan mental dia sembuh gitu. Hanya pada saat memang kita berikan terapi, kita ini perlu ada namanya kasih stabil. Mungkin perbaikan cepat karena kita cepat untuk memperbaiki dengan memberikan terapi, kita mau cepat memperbaiki sistem neurotransmitter di otak, hormonal di otak. Tetapi dia butuh kestabilan gitu. Jadi setelah dia stabil, pasti akan lambat laun dia akan bagus secara produktivitas, secara sosial, pekerjaan, dia lebih tenang dalam bekerja dan lebih fokus lagi, seperti itu. Jadi itu hanya stigma aja gitu. Yang sekarang ini malah tren di luar negeri itu mereka cepat ke ini untuk ke psikiater langsung gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah ya kalau kamu dalam tahap masih anxiety awal atau depresi awal juga kamu ke psikiater atau psikolog juga itu, karena kan memang butuh dibantu ya. Butuh dibantu. Ketika kita sudah aware itu ya. Oke. Dok, biasanya siapa paling rentan, Dok, yang terpapar untuk masalah kesehatan jiwa ini, Dok? Kalau masalah rentan ya otomatis semuanya orang rentan ya, rentan pasti, tapi ada namanya mereka resiliensi, ketahanan terhadap stresor, ya seperti itu. Yang rentan itu tadi mungkin pola asuh dari kecil sering dikritik ya, terus atau diabaikan, atau istilahnya terlalu di overprotective, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada genetik, rentan utama. Kemudian yang ketiga tadi stresor yang terus menerus, dia berada di lingkungan toksik yang terus menerus, itu pasti rentan gitu. Jadi kalau dia tidak keluar dari zona itu, ya bagaimana tubuhnya akan bereaksi secara normal kalau dia berada di tempat stresornya gitu. Dan dia istilahnya dia tidak membenahi, tidak melihat modifikasi pola pikirnya bahwa ternyata saya seperti ini karena perilakunya seperti ini. Jadi ketika kita ajarkan mereka, menyadarkan mereka untuk memodifikasi pola pikirnya, mereka tahu ternyata polanya seperti ini ya. Harusnya saya ubah seperti ini supaya saya tidak diperlakukan seperti ini. Nah, itu yang masih minim sekarang. Tapi kalau Gen Z sih banyak literaturnya sekarang. Maksudnya sudah banyak sih yang bahas-bahas kalau di sosial media masalah self care itu banyak trik-triknya, teknik-tekniknya seperti itu. Tetapi ketika dia sudah berada di gangguan hormonal tadi, itu cepatnya kita kasih stabil dulu, baru kita ajari pola pikirnya. Karena walaupun kita istilahnya nih kita nasihati seseorang, tapi dia lagi kacau pikirannya, masuk tidak? Enggak masuk kan, seperti itu. Jadi kita harus stabilkan dulu. Setelah itu baru bisalah kita berikan mereka untuk tahapan selanjutnya kayak psikoterapi gitu. Dok, kalau kita lihat skala daerah misalnya di Bau-Bau gitu ya, atau misalnya di Sultra lah ya, sebenarnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan jiwa ini kalau sekarang tadi sempat dokter mention bahwa sudah mulai meningkat, sudah mulai baik gitu ya. Tapi apakah memang sudah menyeluruh kah atau masih perlu pendekatan untuk kesadaran di masyarakat bahwa ini juga penting gitu, Dok? Masih perlu sekali, karena sejujurnya stigma di sendiri di kota Bau-Bau itu masih terlalu kuat, di mana kesehatan mental itu selalu disangkut pautkan dengan di jampi-jampi, terus kayak non medis seperti itu, seperti kiriman orang gitu. Itu masih kuat banget gitu. Jadi itu yang perlu kita luruskan. Dia pure murni memang ada gangguan hormonal, neurotransmitter di otak, dan ini memang adalah penyakit otak gitu, yang harus segera diluruskan. Karena kalau tidak
dipatahkan mitos-mitos tersebut. Kasihan yang mau berobat malu, yang mau berobat itu merasa terintimidasi. Ih, ngapain berobat di situ? Itu kan kamu karena kurang syukur aja, karena kamu kurang beriman saja, jarang sholat. Padahal kan ini dua hal yang berbeda. Diibaratkan saja gini, orang yang rajin sholat, rajin bagus, dia punya keimanan, tetap kena kok penyakit jantung. Nah, kenapa tidak bisa kena kesehatan mental seperti itu? Padahal sama memang organnya ada, secara organ memang di otak ada memang yang tidak seimbang seperti itu. Jadi memang ini hal yang masih istilahnya masih stigma di masyarakat yang masih berkembang. Padahal hal itu bukan seperti ini kembali gitu. Iya. Paling sering kayak orang akhirnya takut ke dokter jiwa tuh karena kamu kurang beriman, kamu sudah jadi orang gila misalnya, kayak gitu ya. Padahal itu memang butuh dibantu untuk sehat kembali ya. Betul. Sama halnya sakit fisik kan dok ya. Sakit fisik Pak, yang seharusnya itu saling membantu gitu. Ini mana ketika ada pasien yang seperti ini, yang kita bilang jangan kurang syukur, kurang ibadah, malah harus yang kita bilang aku ada di sini mendengarkanmu gitu, beri dukungan. Kemudian tingkatkan dengan sholat, dengan dengan keimanan yang kuat, supaya istilahnya kita ada fondasi gitu, bukan ditabrakan seperti itu. Harus sama-sama gitu. Keimanan itu adalah moral seseorang, kemudian ini adalah penyakit memang ada di otak yang gitu. harus disembuhkan sehingga orang tidak merasa malu lagi untuk berobat, tidak merasa terhakimi, tidak merasa istilahnya dikucilkan ketika berobat, bahwa mereka bisa sembuh, mereka punya kesempatan besar untuk sembuh. Dan alhamdulillah banyak kok yang istilahnya sadar, kenapa ya dari dulu saya tidak segera berobat di sini gitu, kenapa saya harus dengarkan kata orang lain, padahal kan hidup saya gitu, yang bahagia kan saya, seperti itu. Kenapa saya harus melihat penilaian orang lain gitu. Dok, kalau kita sudah mulai mengalami masalah kesehatan mental ya, entah trauma, entah depresi ringan, berat, dan lain-lain, pertolongan pertamanya apa dok? Pertolongan pertama ini dulu, kita coba dulu, betulkah ini saya mengalami gangguan seperti ini? Gitu. Cara pertama ya, kalau umpamanya ada gangguan tidur ya ubah pola tidurnya dulu gitu. Istilahnya kalau umpamanya ada gangguan tidur, coba dulu usahain bisa tidur tidak gitu, bisa tidur. Terus kemudian sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur lepaskan dulu secara gadget gitu. Karena kan gadget juga secara, kalau kita terpapar radiasi biru dari paparan HP, itu mengganggu hormon melatonin kita, hormon tidurnya kita, sama growth hormonnya kita gitu, yang secara tidak langsung itu keluar pada malam hari ya gitu. Jadi kita harus itu dulu, benahi itu dulu, tidur dulu. Kemudian yang kedua, lakukan mungkin meditasi gitu. Kok saya coba lakukan meditasi, kok saya tidak bisa ya, masih saya sudah lakukan yang seperti trik-trik ini ya, kayak teknik relaksasi nafas, kok enggak berhasil ya, seperti itu. Saya coba merilis emosi saya, kok jangan journaling, kok tidak bisa ya, seperti itu. Nah, kemudian kok saya masih seperti ini terus gitu. Jadi itu bisa, maksudnya ini yang sudah 2 minggu dilakukan secara terus menerus, tetapi kok tidak berhasil, kok saya masih cemas aja, kok pikiran saya masih overthinking saja, terus perasaan saya masih sesak nafas aja, jantung berdebar-debar, pokoknya pikiran kacau, tidak karu-karuan, seperti itu ya. Itu bisa kita langsung bantuan ke profesional gitu. Dok, apakah misalnya kalau sudah masuk di tahap depresi, misalnya depresi berat ya, apakah pertolongannya masih bisa dengan jogging kah, dengan olahraga, terus dengan makan sehat, atau itu seharusnya sudah dibantu dengan profesional dok?
itu harus sudah wajib dibantu profesional, apalagi sudah kategori berat dengan resiko bunuh diri gitu. Ibaratnya gini, orang depresi kan tidak bisa ngapa-ngapain, istilahnya mau rebahan terus, kita suruh dengan olahraga mager Iya, Dok. dan kita intimidasi untuk kamu olahraga supaya ini, dia merasa tambah putus asa gitu. Yang tadinya mereka untuk mandi aja itu luar biasa, penuh effort, susah ya. makan aja penuh dengan usaha supaya istilahnya supaya enak aja, supaya berenergi aja. Terus kita harus kamu olahraga, dengan harus olahraga, dia makin insecure lah, dia makin putus asa gitu. Yang tadinya dia ini masa cuma olahraga saya nggak bisa, jadi dia makin putus asa gitu ya. Saya mau makan aja susah, kok dipaksa sih gitu, dia makin insecure lah, masih putus asa gitu. Tapi karena memang neurotransmitternya itu turun drastis gitu. Apapun yang kita katakan juga mental semua gitu. Apapun kita nasihati tidak akan berarti gitu. Yang dia butuhkan adalah apa? Secepatnya ditolong gitu. Takutnya terjadi resiko-resiko bunuh diri seperti itu. Apalagi kalau dia sudah mulai menulis wasiat, ini semua itu cepat. Itu cepat banget itu. Dok, adakah cerita soal pasien dokter yang di-bau-bau gitu ya, yang mengalami putus asa berlebihan, yang artinya sudah di tahap mau percobaan bunuh diri, kemudian datang ke dokter, dan itu rentan usianya berapa? Banyak. Ya, itu bervariatif gitu. Tapi kebanyakan dewasa muda. Umur 20-an, 30-an gitu. Itu kebanyakan itu. Gitu, dan itu banyak betul-betul mereka putus asa sekali. Kayak tidak ada seorang pun yang bisa, istilahnya mereka selalu pertanyakan, untuk apa sih saya hidup? Gitu. Tuhan hukum saya tidak, seperti itu pertanyaan yang paling sering gitu. Jadi mereka kayak marah terhadap diri mereka sendiri, marah terhadap keadaan seperti itu. Jadi di situ butuh memang kesabaran, memang karena kita mengobati orang dengan gangguan mental bukan sprint, tetapi kayak maraton perlahan-lahan gitu. Karena kenapa? Proses dia untuk terjadi sampai tahap depresi tidak mungkin dalam 1-2 hari, pasti sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu. Hanya dia mungkin tidak tahu caranya untuk menolong dirinya sendiri gitu. Jadi kita harus betul-betul meyakinkan, dan banyak kasus seperti itu. Dan alhamdulillah mereka ternyata langit masih cerah ya. Ternyata hidup ini masih lebih indah ya. Malah ada yang sudah jadi, beberapa yang sudah jadi pengusaha, sudah bisa keluar dari zona depresinya, bisa istilahnya istilahnya skripsi, yang paling sering skripsi. Paling sering skripsi. Bisa selesaikan skripsinya, bisa selesaikan kuliahnya. Itu yang paling banyak sih kerjakan skripsi itu banyak. Mahasiswa tingkat akhir berarti ya? Banyak sekali yang itu. Gitu. Dok, berarti faktor lain tuh tekanan sosial, tekanan ekonomi juga bisa bantu kita stres full ya, Dok ya? Banget. Apalagi dengan zaman ketidakstabilan ekonomi saat ini, yang isu-isu global, disekonomi yang seperti ini gitu. Jadi merasa masa depan kayak ada nggak ya seperti itu, ada ketakutan tersendiri pastinya gitu. Secara kita tidak ada keterbatasan media sosial, jadi bisa aja mengakses kemana aja gitu. Gitu. Jadi itu yang bisa jadi rentan juga. Kalau dokter bilang, apalagi ditambah misalnya anak-anak muda yang kayak entah di perempuan, entah di laki-laki, kayak selalu ditanya kapan nikah, itu juga jadi pressure sosial itu tuh yang akhirnya bikin kita makin stres juga ya, Dok ya. Itu cukup banyak juga nggak, Dok, pasien-pasien? Itu banyak. jadi itu juga stresor ya, hanya mereka mungkin nggak ngomong di keluarganya, hanya tidak enakan aja gitu. Tetapi itu secara stresor itu membebani mereka gitu. Apalagi mungkin sekarang Gen Z, mungkin untuk mereka lebih takut tidak punya uang gitu. Iya, betul lagi, Dok.
dibanding takut punya pasangan Iya. saat ini. Jadi mereka itu kadang kala saat ini untuk masalah nikah yang penting mapan aja dulu, karena mereka sudah tahu nih, sudah aware, apalagi dengan biaya ekonomi yang makin tinggi sekarang melejit ya, ini, betul. melejit. Terus nanti kalau mereka punya anak, mereka Ya, harus membiayai seperti biaya pendidikan yang lumayan mahal saat ini, dan mereka maunya yang terbaik, gitu. Nah, jadi itu menjadi momok juga kadang kala, tetapi mereka sudah mulai kadang bisa mengabaikan hal itu, Oke, gitu. baik. Tetapi itu bisa jadi Itu jadi tekanan salah satu sosial. tekanan sosial ya, Dok ya. Gitu. Dok, kalau ada orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit ya mudah marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit sedih, itu gejala apa, Dok? Itu bisa, kalau gejalanya seperti itu, ada beberapa diagnosa mungkin yang bisa ada gangguan kepribadian, seperti BPD, borderline personality disorder. Dia punya ada neurotransmitter memang terganggu, itu akibat memang ada beberapa faktor, kebanyakan itu faktornya pengabaian pola asuh ditelantarkan masa kecil gitu. Jadi dia punya emosional itu tidak stabil, jadi kadang mereka takut untuk menjalin hubungan, kadang mereka sudah ada hubungan, mereka putus karena takut ditinggalkan, jadi mereka putus duluan gitu, kadang-kala seperti itu. Kemudian ada namanya gangguan mood kayak bipolar, gitu. Itu bisa jadi, tapi ada juga depresi gitu. Tetapi untuk lebih pastinya harus kita screening terlebih dahulu, kita tahu dulu di mana petakan ini gitu. Kadang-kala depresi ringan sedang, kadang-kala membuat mood tidak bagus, seperti itu. Kadang-kala cemas juga bisa membuat mood tidak stabil, seperti itu. Jadi kita harus petakan dulu nih. Tapi yang paling sering sih, apalagi kalau sudah di tahap yang sering seperti itu, biasanya di 3 pola itu. Gitu. Nah, Dok, untuk mendiagnosa kesehatan mental diri sendiri, apa yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, Dok? Untuk akhirnya menyadari, oh kayaknya saya butuh nih ini, butuh ke psikolog atau saya butuh ke psikiater gitu, Dok. Gitu. Yang pertama, ada tidak perilaku yang mengganggu aktivitas tubuh gitu. Pertama, nafsu makan berlebihan tidak, atau malah tidak ada nafsu makan sama sekali. Kemudian yang kedua, tidurnya berlebihan tidak, atau kurang tidur, sering kurang tidur gitu. Kemudian yang ketiga, sering marah tidak, sedikit-sedikit marah, baper gitu. Kemudian ada namanya, dulu nih lakukan semua hobi gitu, kok tiba-tiba menarik diri. Nah gitu. Terus ada namanya dilihat kayak cemas, sering kayak rasa tercekik, tidak rasa sesak, jantung berdebar-debar terus gitu. Kayak kalau ketemu orang banyak itu panik gitu. Jadi itu salah satu cara untuk mengetahui bahwa mungkin saya ada yang salah nih, padahal saya sudah berusaha yang terbaik nih, sudah ikuti petunjuk semua yang diikuti di TikTok, di media sosial gitu. Kok begini terus ya, malah saya makin tidak produktif ya. Semakin saya berpikir, kok semakin kacau pikiran saya, seperti itu. Nah, itu bisa. Berarti diagnosa paling awal adalah ketika kita sudah tidak melakukan hal-hal yang kita sukai atau kebiasaan yang biasa ya, kita sudah jadi beda gitu ya, Dok ya. Bisa jadi seperti itu. Atau kadang-kala yang masalah gangguan panik itu, ketika kita ketemu orang banyak kok kita rasa sesak ya, gitu. Atau kayak merasa perasaan kayak tercekik gitu, kayak perasaan jantung berdebar-debar, padahal sudah pergi ke dokter jantung, periksa kok normal-normal saja. Itu bisa salah satu juga ini namanya tanda gitu. Dok, kalau kita masuk ke langkah sederhana yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjaga kesehatan mental kita, Dok, sebagai orang awam juga misalnya, atau sebagai masyarakat dan sebagai anak muda ya, itu apa saja, Dok, yang paling bisa kita terus lakukan? Konsisten ya, betul. Jangan cuma 1-2 kali aja ya. Itu tidak berarti gitu. Yang pertama, tidur. Tidur utama. Kenapa saya bilang tidur utama? Tidur adalah cas semua energi kita.
mencas semua hormon kita, mencas semua ada yang ada dalam tubuh kita gitu. Ketika kita kekurangan tidur tetapi tuntutan kita banyak, stresor kita banyak, jadi tidak seimbang gitu. Makanya kita gampang stres, gampang depresi gitu. Ketika kita tidur bagus, paling tidak kita sudah punya pertahanan pertama gitu di dalam tubuh kita. Maksudnya ada pertahanan pertama bahwa sudah bisa nih, saya moodnya saya bisa saya kendalikan gitu. Tetapi kalau terjadi terus-menerus gangguan tidur, itu yang perlu cepat kita evaluasi gitu. Pertama tidur, dan kalau bisa 1 jam sebelum tidur detox sosial media, handphone jauhkan. Karena kenapa? Kita tidak akan bisa tidur kalau kita masih ada terpapar radiasi. Hormon melatonin kita, hormon pertumbuhan kita itu bakalan tidak stabil gitu. Jadi kita ibaratnya kita tidak dapatkan itu gitu. Kemudian jaga pola makan. Pola makan yang manis, yang asin, yang terlalu manis dan terlalu asin, atau kayak tepung-tepungan, terus kayak fast food, yang frozen food, itu dibatasi gitu. Kita kan gampang karena simple ya, tetapi itu secara tidak langsung merusak kita punya sistem hormonal di dalam tubuh. Tolong ganti ke yang banyak omega 3-nya, seratnya. Ya kita kan kayak sayur-sayuran, ikan. Gitu ya. Kita kan daerah yang kaya ikan gitu. Jadi manfaatkan itu. Kemudian yang ketiga, bikin pola batasan. Gitu. Jadi berani katakan tidak terhadap sesuatu yang membebani kita punya sumber stres, energi kita gitu. Mungkin awalnya kita merasa tidak enakan gitu, tetapi itu penting kita menjaga di zaman sekarang untuk berani berkata tidak, apalagi yang menguras energi kita gitu. Kemudian ada namanya untuk mengeluarkan kita punya pola pikir yang kacau istilahnya, atau banyak sekali di otak, kita bisa lakukan dengan teknik journaling, menulis. Nggak perlu kayak diary yang seperti yang bagus-bagus gitu. Tulis aja apa yang dirasa 5-10 menit setiap hari. Itu membantu untuk merilis kita punya emosi. Sekali lagi, emosi tidak perlu kayak meledak-ledak, tidak perlu kita terlalu pendam, tetapi harus kita rilis every day supaya tidak jadi penumpukan sampah di memori banknya kita gitu. Itu harus dirilis ya. Dan karena tubuh merekam itu ya, kalau sudah terlalu stres akhirnya ke fisik kan, sakit fisik. Itu harus konsisten gitu. Nah, enggak bisa cuma 1-2 kali aja. Kemudian lakukan teknik meditasi, bisa dengan relaksasi nafas seperti itu ya. Atau kalau muslim sholat lah gitu ya. Itu malah lebih bagus lagi. Kita memang diciptakan untuk polanya itu sesuai dengan mekanisme tubuh kita, maka sholat itu penting gitu. Dok, berarti hal sederhana sebenarnya bisa di keseharian kita, dan itu bisa kita lakukan ya, kayak jaga pola tidur, jaga pola makan ya. Apa yang kita makan tuh sangat berpengaruh ke mental kita, ke mood, ke fisik juga berarti dok ya. Hal-hal sederhana itu. Olahraga juga. Olahraga nggak perlu kayak kita harus nge-gym, ikut tren sekarang ini, nggak perlu. Yang murah-murah aja, jalan kaki aja sekitar 30 menit, nggak terlalu berlebihan, karena nggak boleh juga lebih dari 1 jam, beban jantung gitu. 30 menit aja. Yang penting kita sudah menggerakkan tubuhnya kita gitu. Itu harus konsisten tapinya, nggak bisa cuma 1-2 kali doang. Itu cuma panas-panas di depan aja gitu. Habis itu ya sudahlah gitu. Itu cara cepat untuk menarik hormon endorfin kita, hormon kesenangan kita gitu. Hormon happy kita gitu. Makan coklat juga boleh, tapi yang dark coklat ya. Kalau yang 70 manisnya, coklatnya 30% jangan. Kalau bisa itu namanya makan gula ya dok ya. Yang dark coklat. Minuman manis juga tuh dok, seringnya kan jus yang manis. Jus manis. Kalau bisa sih, kalau mau minuman seperti itu yang zero sugar atau yang tawar. Zero
zero sugar sugarnya ya, ya, oke. atau yang tawar aja boleh kalau memang pengen yang rasa-rasa gitu. Oke, baik. Dok, kita masuk ke hal yang lebih personal gitu ya. Dok, untuk bisa konsisten, tentu itu tidak mudah ya, Dok ya. Betul banget. Dan saya mau ke ini, Dok. Kalau sampai dengan saat ini gitu ya. Saya sempat juga ngecek soal tesis dokter untuk spesialis ini. Dokter ngambil spesialis meneliti pasien skizofrenia ya. Betul. Itu bagaimana, Dok? Apakah di bau-bau juga kita sudah punya pasien itu kah? Cukup banyak juga kah? Atau seperti apa, Dok? Secara singkatnya tuh, Dok. Kalau di bawah sudah cukup banyak Skizo. ya, skizofrenia, tetapi itu bukan berarti tidak bisa diobati. Ya, gitu. Bisa diobati tetapi butuh dengan terapi gitu, dan butuh kesabaran gitu. Karena itu tadi, pasien untuk ke tahap psikotik skizofrenia itu adalah gangguan psikotik yang sudah berat, yang mereka meyakini kayak ada terjadi waham, mereka yakini kayak mereka dikejar atau kayak diracuni, kayak mau ini sama orang lain. Berarti sudah sampai di tahap halusinasi, Dok. Halusinasi itu dia mendengar suara bisikan gitu. Itu akibat apa? Memang ada neurotransmitter di otak, ada namanya dopamin. Dopamin itu meningkat sampai membuat salah transfer nih data di otak gitu. Jadi yang kita kira itu adalah akibat terlalu tingginya dia, jadi salah transfer data. Jadi istilahnya kita punya suara-suara kita dengar bukan nyata gitu. Jadi kayak biasa kadang visual itu kayak kita lihat bayangan gitu. Kalau ada nama auditorik kita dengar suara yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, atau ada ilusi gitu. Itu semuanya tuh salah transfer data di otak gitu. Jadi ketika itu muncul dan menyakiti diri sendiri sampai menyakiti orang lain, segera diobati. Atau ada juga nih wahamnya, dia kebesaran dia seolah-olah jadi nabi, atau seolah-olah dirinya Tuhan atau malaikat gitu. Atau paling sering sih menjadi ini Rupalaka gitu. Jadi mungkin karena terdoktrin dari kecil ya, jadi wahamnya itu terbentuk dengan apa yang mereka yakini di daerah setempat gitu. Itu bukan penyakit, itu bukan kiriman ya. Itu bukan kiriman. Itu kan guna-guna ya, bukan Dok, guna-guna. Itu harus segera diobati seperti itu, karena kalau lambat diobati makin dia kerusakan yang lebih serius gitu. Tapi kalau cepat diobati, alhamdulillah banyak kok yang sekarang setelah pengobatan dia bisa jadi lebih produktif gitu. Apalagi kalau masih ringan itu dia bisa jadi produktif gitu. Dia bisa jadi berguna untuk dirinya sendiri dulu aja gitu paling tidak. Dan itu banyak kita istilahnya kalau sudah masuk ke tahap itu kita ini ajarkan mereka teknik-teknik untuk bisa untuk bertahan hidup gitu. Istilahnya kayak istilahnya kita ajarkan mereka untuk bisa kamu kerja nih, jangan merasa rendah diri seperti itu, bisa dengan kerja ringan seperti itu, dan itu banyak gitu. Dok, untuk teman-teman misalnya atau teman-teman muda atau yang nonton ini yang ingin tahu dan mengenal soal kesehatan mental, soal jiwa gitu ya, Dok, apakah punya rekomendasi buku gitu ya? Sebelum mungkin nanti saya pengen minta juga 3 rekomendasi buku dokter yang berpengaruh dalam hidup dokter ya. Adakah buku-buku rekomendasi seputar kejiwaan yang bisa direkomendasikan, Dok? Kalau buku sih saya suka baca yang ini kayak Law of Attraction gitu, seni tarik menarik gitu ya. Terus Secret kan lahir Law of Attraction kan lahir dari Secret gitu. Itu bagus untuk dibaca supaya kita mengenal vibrasi kita sendiri, bahwa ternyata apa yang kita harapkan di dunia ini
memang ada mekanisme uniknya Oke. gitu. Saya udah baca itu, Dok. Saya punya bukunya. Itu Oke, harus nanti ada saya baca lagi, Dok. ada mekanisme uniknya seperti itu, dan itu bisa jadi inspirasi juga. Sama saya lebih suka ke Sirah Nabawi sih dari kecil gitu. Oke. Jadi itu jadi landasan sih, maksudnya oh ternyata apa yang kita hidup di zaman sekarang itu sudah dicontohkan Nabi dari zaman dahulu gitu. Berarti tadi sudah lingkup dengan Sirah Nabawiyah ya. Satu, The Secret. Dua, yang ketiga soal The Law of Attraction. Gitu. Ketiga buku yang cukup berpengaruh di Berpengaruh banget hidup dokter gitu. ya. Oke. Dok, sampai saat ini nilai-nilai hidup apa yang dokter pegang? Saya sih simpel aja. I like is this moment. Istilahnya gini, saya lebih menikmati momen yang apa saat ini, tidak dihantui oleh masa lalu dan tidak dikejar oleh masa depan gitu. Jadi saya menikmati momen untuk saat ini karena saya hidup pada masa saat ini. Dan itu susah loh, Dok. Tapi itu harus dilatih gitu. Karena kenapa? Kalau kita tidak seperti itu, kita akan terbayang terus di masa lalu. Padahal sebenarnya kita punya banyak potensi untuk bisa kita raih di masa depan. Gitu. Kalau kita masih terbayang-bayang masa lalu, bagaimana caranya kita bisa naik satu step ke masa depan. Memang susah tapi bisa. Gitu. Tidak ada yang mustahil ketika kita yakin apa yang kita harus capai dan konsisten. Tidak akan ada orang yang sukses kalau tidak konsisten. Dan nikmati prosesnya. Proses itu adalah pelajaran, pengalaman paling berharga. Jangan lihat hasilnya, nikmati prosesnya. Karena dengan kita tahu prosesnya, ketika kita ke plan B, kita sudah tahu. Gitu. Ketika gagal plan B, kita ke plan C, kita sudah tahu. Jadi seperti itu, karena selama kita hidup pasti kita dipenuhi dengan ujian-ujian. Ujian pokoknya sampai betul-betul kita menutup mata seperti itu. Jadi betul-betul mungkin hal yang mustahil untuk saat ini tetapi tidak mustahil di masa depan. Dan itu saya yakin gitu. Oke. Dok, pertanyaan selanjutnya, kebiasaan kecil apa yang terus dokter lakukan tiap hari ya? Jadi hal yang konsisten dilakukan, hal-hal kecil dan sederhana yang akhirnya membangun kapasitas diri dokter ya. Apalagi jadi dokter jiwa satu-satunya misalnya di Kota Bau-Bau harus menangani puluhan pasien tiap harinya, tentu butuh energi banyak ya. Nah, apa kebiasaan kecil yang dokter lakukan untuk paling tidak sebagai boundaries dan benteng diri juga, Dok? Oke, pertama tidur. Saya betul-betul atur pola tidur. Jadi di bawah jam 11 saya harus tidur gitu. Mending saya tidur cuma 2 jam 3 jam, yang penting di bawah jam 11 gitu. Kadang juga ya karena mungkin ada pasien yang dikonsul atau apa ya terpaksa bangun, tapi paling tidak kalau tidak ada kegiatan saya jaga tidur karena mood saya mempengaruhi pasien saya gitu. Karena saya harus menghadapi karakter yang berbeda setiap hari dan puluhan karakter seperti itu setiap hari. Jadi saya harus jaga tidur saya, jaga mood saya. Kemudian yang kedua sih yang konsisten, saya selalu tulis sih 3 kegiatan journaling gitu. Kemudian healing yang ringan-ringan aja, nggak perlu ke tempat yang mewah, nggak perlu butuh banyak validasi, di tempat tidur aja healing gitu. Jadi istilahnya ada seharian atau beberapa jam saya betul-betul menikmati momen saya gitu, karena me time saya itu adalah rebahan. Gitu. Me time saya rebahan, jadi saya betul-betul menikmati momen itu gitu. Sembari memang itu membuat mood saya bagus cepat gitu. Tapi mungkin ya biasa cuma di hari Minggu doang gitu, hanya berapa jam aja. Tetapi setelah itu saya bisa bangkit lagi gitu. Dan kemudian ini sih ketika kita berdoa kita harus yakin gitu. Mungkin hal ini mustahil untuk saat ini, tapi tidak mustahil waktu di masa depan gitu. Jadi harus yakin apapun yang menjadi Tuhan arahkan gitu. Baik. Dok, pertanyaan yang seharusnya selalu saya tanyakan ke setiap narasumber. Are you happy, Dok?
Yes, I'm happy karena di sini betul-betul menjadi kita mungkin berbagi seperti itu. Jadi dengan adanya podcast ini seru gitu, menarik untuk agar banyak terbuka. Oh, ternyata ke psikiater itu atau ke psikolog itu bukan momok yang menakutkan, bukan momok yang istilahnya seperti hal yang tabu, yang memalukan, padahal hal tersebut adalah untuk kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Ya, jangan peduli istilahnya, oke, ya orang lain berhak menilai, orang lain berhak bertindak, orang lain berhak berperilaku apapun, tetapi ketika kita membatasi itu semua, istilahnya mengontrol pikiran kita supaya tidak terpengaruh dengan pandangan orang lain, respon orang lain, perilaku orang lain, itu jauh lebih indah seperti itu. Jadi perlu meninggikan ada sedikit batasan gitu. Baik. Dok, menutup diskusi kita di episode kali ini karena saya sudah di warning oleh teman-teman, sudah lewat waktu. Apa yang ingin disampaikan dari dokter untuk kawan-kawan muda yang nonton atau masyarakat ya, bahwa penting untuk kita menjaga kesehatan mental, Dok? Oke. Kesehatan mental itu adalah hal sesuatu yang harus kita lakukan bersama gitu. Untuk teman-teman saya yang mungkin adik-adik saya yang Gen Z, kalian adalah generasi yang pertama yang menggaungkan isu kesehatan mental, yang menstigmasi bahwa menormalisasikan bahwa kesehatan mental itu penting sekali sebagai salah satu bentuk yang harus kita perbaiki saat ini. Dan itu sangat luar biasa, dan jangan takut mengakui dan jangan takut untuk merasakan tidak baik-baik saja. Kalian itu bukan generasi yang rapuh, malah kalian itu adalah generasi yang kuat gitu. Kalian berani speak up, kalian berani menantang badai gitu. Kalau untuk masyarakat pada umumnya, bahwa masalah mental ini bukan masalah yang tabu, yang istilahnya bukan masalah yang akibat permasalahan non medis, tetapi ini dibuktikan secara ilmiah bahwa ini memang penyakit di organ otak kita yang ada mengalami sedikit ketidakseimbangan. Jangan takut, jangan mengecilkan bagi seseorang yang untuk istilahnya berobat, malah dukung dan jangan dikucilkan atau diintimidasi gitu. Mari sama-sama kita membenahi kotak bau-bau ini dengan kesadaran penuh bahwa kesehatan mental itu perlu dijaga dan kita bisa bersama-sama memutus mata rantai stigma yang tidak hoax atau selama ini yang tidak betul mengenai masalah mental itu sendiri gitu. Jangan takut dan jangan malu. Kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari penilaian orang lain, maupun kita tidak ada berhak untuk menyenangkan orang lain gitu. Terima kasih Dokter Najat Rani Kasir sudah hadir di podcast Ruang Tengah. Terima kasih Dok waktunya. Sama-sama ya. Baik. Kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Tengah episode kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya.